Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama mulai. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini dikatakan ayat pertama, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Berarti bahwa Yesus sudah pernah menampakkan diri kepada para murid. Dan ini membuktikan bahwa Yesus hidup. Paulus katakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Ya. Oleh karena itu bersyukurlah bahwa orang-orang Kristen mempunyai iman dan mempunyai Tuhan, bahwa Tuhan kita itu hidup. Ya. Tidak ada bukti dari tokoh agama lain yang sudah mati dan bangkit kembali. Mereka mati dan sementara ada di dalam kubur. Tetapi hanya satu kubur, yaitu kubur Tuhan Yesus yang sampai saat ini kosong. Dan menurut sejarah itu benar-benar terbukti. Banyak saksi bahwa Yesus hidup. Dan di sini kita melihat, mempelajari kembali ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya untuk kesekian kalinya. Dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, perhatikan di sini bahwa Simon Petrus mengajak teman-temannya untuk menangkap ikan. Kalau kita perhatikan, bukankah ini sudah keluar dari rencana Allah yang semula? Sebab ketika Yesus memanggil Petrus, maka Yesus mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Dari penjala ikan kepada penjala manusia. Tetapi sekarang kita melihat Petrus berbalik kembali. Dia menjadi penjala ikan lagi. Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pasti Petrus kehilangan harapan. Para murid kehilangan harapan. Ya.
Mereka berharap bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dan menjadi raja, membebaskan umat Israel dari kuasa Roma. Tetapi ternyata ketika sudah sampai pada klimaksnya, ternyata mereka mengalami anti klimaks. Yesus bukannya menjadi raja, tetapi Yesus mati. Dan hal ini membuat pengharapan mereka hilang, membuat pengharapan mereka lenyap. Dan kalau mau dilanjutkan, pengharapan yang lenyap itu kan membuat kita kecewa. Kekecewaan kita menghilangkan iman kita. Kekecewaan kita menghilangkan tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Simon Petrus di sini mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Yesus mengatakan, engkau penjala ikan, tetapi aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tetapi yang memberikan pengharapan ini sekarang sudah meninggal. Dan Petrus kemudian katakan kembali, aku kembali menangkap ikan sekarang. Bukankah ini sangat berbahaya? Yang lebih berbahaya lagi, Petrus ini mempunyai karunia pemimpin. Sehingga apa yang dia katakan itu banyak yang mengikuti. Lepas dari karunia Roh Kudus, lepas dari kuasa Roh Kudus, ketika Petrus pertama kali berkhotbah, ingat pada waktu itu masa pertentangan loh. Ya. Bukan masa kebangunan rohani, itu masa pertentangan. Tetapi ketika Petrus berkhotbah, hanya sebentar 3.000 orang bertobat. Lepas dari kuasa Roh Kudus yang berkarya pada waktu itu, tetapi kita harus mengakui, Petrus mempunyai karunia pemimpin. Apa yang diucapkannya itu akan banyak diikuti oleh banyak orang. Ya. Nah sekarang kita lihat dari 12 rasul, kita perhatikan ayat yang kedua ini dengan Petrus sendiri itu ada 7 murid. Berarti 7 murid itu bersama-sama menangkap ikan. Hanya 5 murid yang tertinggal. Anda perhatikan bahwa dampak dari karunia pemimpin ini sangat luar biasa. Dan kalau pemimpin salah, maka anak buahnya juga akan ikut salah. Mereka tidak peduli benar salah, pokoknya ikut apa katanya pemimpin. Dan ini terjadi, ada 7 orang bersama Petrus di sini. Mereka kembali ke jalan yang lama, menjadi penjala ikan. Jadi mari kita lihat sekarang. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Sederhana. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh perhatikan, hal yang sederhana ini sebenarnya sedang menghancurkan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Berapa banyak dari kita sebenarnya mempunyai panggilan atau mengetahui tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tetapi kita kemudian kecewa, kita kemudian hilang arah, dan kita kembali kepada perbuatan kita yang lama, kita kembali kepada hal-hal yang sia-sia. Banyak hal ini terjadi. Oleh karena itu, hati-hati ketika mempunyai pengharapan, miliki pengharapan yang pasti. Alkitab katakan pengharapan kita seperti sauh yang kuat, yang dilemparkan dan terkait kepada Kristus Yesus di tempat bait kudus itu, yaitu di ruang maha kudus. Sudah jelas terkait di sana. Nah, di sini kita melihat mereka kemudian berlayar, mereka mau menangkap ikan. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bukankah ini sangat luar biasa? Ingat loh, Simon Petrus adalah seorang nelayan.
Dia tahu kapan musim ikan, kapan tidak musim. Sehingga ketika Petrus mengatakan kami akan menangkap ikan, dia sudah tahu dengan pasti bahwa di Danau Tiberias itu banyak ikan pada waktu itu. Dan ini pada waktu malam. Tentunya ini nelayan yang benar-benar nelayan. Seorang tukang pancing pun kalau memang ahli ya, dan memang dia memang menggemari memancing, pasti mancingnya pada. Tapi kalau hanya yang ikut-ikutan, iseng, bisa mancing pagi, bisa mancing siang. Ya. Tapi yang benar-benar mengetahui tentang perikanan ini, pasti akan memancing, akan menjala ikan di waktu malam. Ya. Dan ini dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Jadi kita melihat mereka orang yang ahli. Tetapi luar biasanya dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Loh, seharusnya di sini aja kan mereka peka kan? Kalau menangkap sedikit masih mending. Ya. Tetapi kalau nelayan tidak menangkap apa-apa, seharusnya kan sudah koreksi diri. Ini ada apa ini? Tidak biasanya. Apakah Tuhan sedang marah? Apakah kita keluar dari jalur Tuhan? Ya. Seharusnya seperti itu responnya. Tetapi lihat mereka belum sampai ke dalam taraf seperti itu. Tetapi yang harus kita tegaskan, pada waktu kita keluar dari jalur Tuhan, akan ada kegagalan, akan ada kesia-siaan, tidak menangkap apa-apa dikatakan. Mungkin kalau yang tidak drastis ya, mulai menurun, karena Tuhan baik. Ya. Tetapi ini kan pelajaran khusus untuk para murid yang sudah 3 tahun lebih bersama Yesus. Jadi sekarang mainnya bukan sedikit demi sedikit, tetapi langsung anjlok. Ya. Ingat Musa, dia hanya 1 kali melakukan kesalahan dan dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena dia sudah 40 hari, pernah 40 hari 40 malam, diulangi lagi 40 hari 40 malam, dia bergaul dengan Tuhan di dalam doa puasanya. Sehingga dia sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sekali dia menyakiti hati Tuhan. Dan tentunya karena dia kenal, ketika dia menyakiti hati Tuhan ini, dia lakukan dengan sengaja. Karena dia mengenal. Ya, dia lakukan dengan sengaja. Dan akibatnya dia tidak masuk tanah perjanjian. Bayangkan dari orang-orang yang merintis. Ya, kan dari seorang perintis, Musa merintis perjalanan ini. Ujung-ujungnya tidak masuk. Itu kan sangat mengecewakan. Ya. Dan bayangkan kalau kita mempunyai perusahaan, kita merintis perusahaan, kemudian ternyata bukan anak kita yang meneruskannya. Betapa kecewanya. Dan orang lain yang meneruskan, bahkan yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan kita. Pak Yusa, tidak masalah, itu kan demi kemajuan perusahaan. Oh, tapi pernahkah kita atau bisa bayangkan sebagai perintis dan bukan keturunan kita yang melanjutkannya. Ya. Dan sekarang kita lihat di sini kembali kepada pembahasan kita bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka langsung anjlok. Tidak masuk akal loh. Saya percaya kalau memang cuaca itu baik dan tentunya itu baik karena mereka berani berlayar. Kalau memang cuaca tidak baik, mereka tidak akan berlayar, mereka tidak akan menangkap ikan malam itu. Saya ingat ketika kami sekeluarga pergi ke Camplong dulu, siang hari, tiba-tiba mendung. Saya pikir orang hanya mendung seperti ini, para orang-orang yang jualan itu tiba-tiba dia ringkesi semua, dia ringkesi, bahkan tempat warungnya itu dia buka semua. Loh, saya pikir padahal hanya mendung seperti ini. Tiba-tiba angin badai,
semua yang masih tidak nutut itu dibawa terbang. Dan kami pun baru pada waktu itu mengerti luar biasa badai itu. Ya. Jadi kalau nelayan pasti sudah ngerti hal ini. Sehingga saya percaya 7 orang ini penuh keyakinan. Minimal Petrus sebagai pemimpin penuh keyakinan. Ayo ikut aku, pasti kamu diberkati, pasti kamu berhasil, pasti kita dapat ikan. Ya. Tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Banyak orang yang mengandalkan keahliannya. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekayaannya sendiri dikatakan. Tetapi saya mau tekankan, tanpa sadar banyak orang bahkan orang Kristen yang sebenarnya tidak mengandalkan Tuhan. Sungguh, kalau kita mau berdiam diri sejenak saja, kembali ke belakang lihat ketika menghadapi seperti ini, apa tindakan kita? Ketika menghadapi seperti ini, apa tindakan kita? Maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya kita itu tidak pernah mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Mending kalau hanya tidak mendapatkan apa-apa dalam hal yang jasmani. Tetapi kalau sampai kita mulai kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan hubungan intim, kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Bukankah itu parah? Tetapi khusus kepada Kristen daging, mereka tidak akan pernah bingung soal itu. Yang penting aku punya uang, yang penting usahaku berhasil. Ini pun adalah sukacita yang hanya sementara. Karena semuanya akan hilang. Ya, semuanya akan hilang. Tidak pernah orang menginvestasikan sesuatu di tempat di mana 10 tahun kemudian tempat itu akan ditinggalkan orang. Hanya orang-orang Kristen yang keduniawian saja yang melakukan hal seperti itu. Dan orang katakan itu bodoh. Seharusnya kita menginvestasikan kepada hal-hal yang kekal. Karena itu tidak akan hilang, tetapi itu akan kita nikmati untuk selamanya. Sementara ini, orang benar akan dikatakan bodoh, tetapi nanti hasil akhirnya, orang yang mengatakan bodoh ini akan kelihatan bahwa dia yang bodoh. Tidak usah dikatakan, tetapi akan kelihatan dia yang bodoh. Ya. Yuk kita perhatikan kembali. Mereka berusaha, mereka ahli, mereka sepakat, mereka kerjasama. Ya kan, mereka kerjasama, mereka sepakat. Katanya kalau sepakat berhasil. Ya. Tetapi lihat, ketika kita sudah keluar jalur dari Tuhan, mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang seru di mana kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sewaktu-waktu kita akan hancur. Sewaktu-waktu kita akan kehilangan segala-galanya. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lihat di sini. Ketika kita kecewa, ketika para murid kecewa, ketika mereka meninggalkan tujuan ilahi yang Tuhan Yesus sudah tetapkan bagi mereka. Perhatikan, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kalau Anda perhatikan bahwa di sini ayat 8 mengatakan jarak mereka sekarang itu hanya kira-kira 200 hasta. Tidak sampai 100 meter. Satu hasta itu 45 sentimeter. Ya, berarti tidak sampai loh ya, tidak sampai 100 meter.
Mereka tidak bisa mengenal Yesus. Iya kalau di pasar malam jarak 100 meter, iya kan? Tidak bisa kenal. Tapi kalau sendiri kan ini di pantai, ini kan sendirian. Jadi seharusnya mereka kenal Yesus. Minimal kenapa mereka tidak mengenal? Karena mereka sudah keluar jalur. Tetapi secara alaminya, mereka tidak percaya dan tidak menyangka bahwa Yesus hidup. Iya kan? Sudah mati, kan tidak mungkin Yesus. Walaupun sudah berdiri kurang dari 100 meter. Mereka tidak punya iman lagi bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika hari mulai siang, bukan malam loh, ini sekarang mereka sudah pulang, tidak mendapatkan apa-apa sehingga jarak ke pantai sudah dekat, tidak sampai 100 meter. Ya. Hari sudah mulai siang, kalau malam wajar, tidak kenal Yesus. Ini siang, sudah mulai siang, sudah mulai fajar. Mulai siang, Yesus berdiri di pantai, bukan berkerumun, ya, sendiri. Sendiri. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sidang jemaat, berapa banyak orang Kristen sebenarnya tidak kenal Yesus? Banyak. Bahkan orang-orang, terutama orang-orang yang hidup dalam kekecewaan. Saya percaya sekalipun Yesus berdiri di depannya dan mengatakan ampuni. Siapa kamu berani nasihati saya? Tidak tahu bagaimana hati ini disakiti. Iya kan? Ya. Di sini pun mereka tidak kenal Yesus. 3,5 tahun bersama-sama. Ingat loh, ini bukan hanya sekedar murid seperti di sekolah. Yang kumpul sebentar kemudian pulang, pisah besok kumpul lagi. Ini yang selalu makan bersama, tidur bersama. 3,5 tahun dan sekarang orang itu berdiri di hadapannya walaupun jarak gak jauh tapi tidak dikenal. Orang buta saja kalau sudah ngumpul dengar langkah dari orang yang dikenalnya itu tahu. Mereka belum buta loh, belum. Tetapi sudah seperti orang buta aja, tidak kenal Yesus. Pertanyaannya, sungguh-sungguhkah kita kenal Yesus? Ketika Yesus berbicara dengan lembut, bisakah kita mengenal bahwa itu adalah Yesus yang berbicara? Ketika ada satu kejadian, bisakah kita melihat, mengetahui Yesus ada di sana? Mending Elia. Masih mending itu. Dia sudah keluar jalur juga. Tetapi dalam masa pengasingannya, pada waktu gempa, pada waktu api, pada waktu badai, Elia menyangka di sana ada Tuhan. Ternyata tidak ada. Bersyukur bahwa Elia masih bisa mengenal ketika semuanya tenang, angin sepoi-sepoi, dia bisa menangkap ada Tuhan di sana. Bagaimana dengan kerohanian kita? Bisakah kita menangkap Tuhan? Bahkan di dalam satu gereja pun saya mau katakan, bukan karena megahnya itu membuktikan bahwa Tuhan ada di sana. Bukan karena kecilnya, sunyi Tuhan pasti ada di sana. Oh tidak. Yang saya mau katakan, mau besar, megah atau kecil, yang terpenting kemampuan kita untuk menangkap bahwa di sana memang ada Tuhan. Dan kesanalah kita berbakti. Oleh karena itu saya selalu katakan tidak semua gereja sama. Tidak semua gereja sama. Kemampuan kita untuk mengenal Tuhan apakah ada di sana atau tidak. Itu akan menentukan kerohanian kita akan mengalami kemajuan atau tidak juga. Ya.
Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka keluar jalur. Ini enggak Yesus enggak tanya, punya emas atau perak? Enggak, ini lauk pauk. Mereka sudah miskin semiskin-miskinnya. Siang hari mereka sembunyi, malam hari mereka cari makanan. Ya. Karena mereka mau dibunuh kan? Mereka dikejar-kejar. Lauk pauk pun mereka bisa sepakat. Tanpa dipikir, saya bayangkan. Dari miskinnya mereka mengatakan tidak ada. Padahal kan 3,5 tahun mereka sudah bersama Yesus. Yesus punya kas untuk disumbang-sumbangkan kan. Bahkan Yudas Iskariot mengatakan, untuk apa pemborosan itu? Kan mending dikasihkan pada orang-orang miskin. Berarti mereka sudah diajar untuk selalu memberi. Ini ada satu orang berdiri di pantai bertanya, punya lauk pauk apa enggak? Ya. Mereka sepakat, tidak ada. Ya. Karena miskinnya mereka jadi bengis. Tidak basa-basi. Ya. Tidak ada dikatakan, mereka tidak punya apa-apa. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bukankah Tuhan baik? Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan memberkati terlebih dahulu, baru nanti mereka akan diajar. Ya, di perikop selanjutnya baru diajar. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Nah, di sana pengajaran dimulai. Tetapi pertama diberkati. Jadi ingat, berkat secara jasmani bukan membuktikan bahwa kita itu level kerohanian kita sudah hebat. Bukan. Sekarang kan seperti itu kan ukurannya. Seseorang di Surabaya menelpon saya, Pak Yusa, saya ini kan ketua FA dan saya sekarang berniat mau mengundurkan diri, Pak. Loh, kenapa kok mengundurkan diri? Saya tanya. Karena usaha saya gagal, Pak. Urusannya apa dengan usaha gagal dan menjadi ketua FA? Urusannya karena di gerejanya sudah mengajarkan orang yang diberkati secara keuangan berarti orang yang diperkenan Tuhan. Dan orang ini yang nelpon saya, akhirnya memang mengundurkan diri. Tetapi lebih parah lagi, dia pindah gereja. Berarti ada kekecewaan kan? Saya percaya bahwa kerohanian kita yang meningkat akan membawa dampak pada pekerjaan kita yang akan meningkat juga. Tetapi ingat, tidak 100% bahwa berkat keuangan membuktikan bahwa kerohanian kita sehat. Tetapi kerohanian yang sehat akan memperbaiki segala sesuatu. Perhitungan kita, cara kerja kita, gaya hidup kita. Sehingga otomatis kan berkatnya akan naik kan. Tapi kalau gaya hidup kita tidak berubah. Saya tekankan kembali, orang yang sering melihat Tuhan, hidupnya pasti sederhana. Tidak mungkin foya-foya. Dengan hidup sederhana, bukankah semua yang secara jasmani kita akan meningkat juga? Tabungan kita meningkat, segala macam kan? Kita harus mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus di sini baik. Dia langsung memberkati. Loh, ini belum ada pertobatan loh. Ya, belum ada pertobatan. Ya. Tetapi mereka langsung mendapatkan ikan. Kalau kita baca nanti ikannya besar-besar. Ya, besar-besar.
Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita baca. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Perhatikan kata hanya. Kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, mari kita lihat sekarang. Ketika awal-awal Yesus melayani, dia pernah naik ke perahu Petrus. Ya. Dan pada waktu itu Petrus juga gagal. Dia tidak menangkap apa-apa. Kemudian setelah Yesus mengajar, Yesus mengajak Petrus itu untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan Yesus katakan tebarkan jala. Petrus katakan, "Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau berfirman, kami melakukannya." Dan hasilnya mereka mendapatkan banyak ikan. Ya. Tetapi perhatikan di sini. Itu mujizat, iya. Tetapi mujizatnya tidak sebesar setelah kebangkitan Kristus. Kenapa saya katakan tidak sebesar setelah kebangkitan Kristus? Yesus masih mengajak mereka ke tempat yang lebih dalam. Tetapi di sini sekarang mereka sedang pulang, mereka di tempat yang dangkal. Dan di sini tertulis besar-besar loh ikannya. Bagaimana mungkin di tempat yang dangkal itu ikannya besar-besar? Ya. Ini loh kuasa kebangkitan Kristus yang berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan ketika Yesus masih hidup di muka bumi. Sehingga tidak salah Yesus katakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Ya. Karena Yesus sudah membuka jalan, dia perintis. Seseorang yang merintis perusahaan itu akan membuat anaknya nanti bekerja diawali dengan level bapaknya ini loh yang sudah berhasil. Bapaknya ini dari nol. Ya. Meningkat. Dan kalau anaknya sudah mulai dari sini, bagaimana mungkin anaknya tidak melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada bapaknya yang merintis? Dan itu yang diharapkan Yesus. Itu janji Yesus. Sehingga kita melihat di sini, ini luar biasa sekali mujizatnya. Luar biasa. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Banyak ikan. Ayat 11 coba perhatikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Nah, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Perhatikan. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Artinya bahwa jala itu menampung melebihi kapasitas kemampuannya untuk menampung ikan. Seharusnya koyak. Ya. Tetapi itu pun mujizat. Jalannya tidak koyak. Ya. Tetapi fokus kita adalah ini loh berkat yang Tuhan berikan. Ini loh mujizat yang Tuhan adakan. Di tempat yang dangkal. Anggaplah di pantai. Ya kan? Dekat pantai ada ikan yang besar-besar. 153
3. Kalau 1 aja, oh itu paus terdampar. Iya kan? Terdampar kena angin. Ini 153. Di dekat pantai. Bukan di tengah laut. Ya. Sebenarnya, bukankah mudah mengenali Tuhan? Mengenali Tuhan. Mudah. Sudahlah yang paling sederhana ketika kita melihat banyak penyakit. Ya, loh kita sehat. Loh bukankah ini sudah pekerjaan Tuhan? Ya. Ketika orang-orang mengatakan, tuh uangnya ngetak, passion ngetak, yuk setia yuk. Ya. Cari uang susah. Tetapi kalau sudah sampai dalam level dicari uang, bukankah itu sudah mujizat? Hidup kita tidak kekurangan, kita santai, kita tidak pernah mikir besok makan apa. Ya. Bukankah itu sudah mujizat sebenarnya? Dan kemampuan kita untuk bersyukur akan memperbesar mujizat yang akan kita terima lagi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bahwa ingat ketika kita menggerutu, maka sebenarnya kita sedang mengutuki Tuhan. Ketika kita mengeluh, kita sedang mengutuki Tuhan kan. Bahwa Tuhan tidak mencukupi kita. Bahwa Tuhan tidak berbuat baik kepada kita. Bersyukur, belajar bersyukur. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kemampuan kita mengenal Tuhan tidak lain disebabkan oleh hati yang mengasihi Tuhan. Bukan kebetulan di sini kalau memang tidak ada tujuannya tulis saja. Dan Yohanes mengenali Tuhan. Itu akan membuat Yohanes sombong karena ini tulisannya Yohanes. Tetapi bisakah kita menangkap satu kebanggaan? Murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes tahu, sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Loh ini yang nulis Yohanes dan dia menulis, maka murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, itu Tuhan. Apakah kita merasa bahwa kita dikasihi Tuhan? Atau kita seringkali berpikir, kok saya atau kok si A lebih dikasihi Tuhan ya dibandingkan saya? Kalau jemaat dengan pendeta selalu berpikir, kok pendeta itu kan ayolah doakan, kan kamu lebih diurapi oleh Tuhan. Ini sebenarnya sama loh. Ya. Merasa tidak diurapi, merasa Tuhan pilih kasih. Tetapi mari pagi ini saya mau membuat kita semua sadar bahwa kita semua dikasihi Tuhan. Tuhan adil, Tuhan tidak membeda-bedakan, Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan mengasihi kita semua. Yesus mati bagi kita semua, Yesus bangkit bagi kita semua. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Sementara yang lain belum kenal. Itu Tuhan Yesus, murid yang dikasihi, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang tahu bahwa dirinya dikasihi Tuhan, mengenal Yesus lebih cepat daripada yang lain. Ya. Kenali Tuhan, jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, kenali dengan mempunyai persekutuan yang intim dengan Dia. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ingin ketemu Tuhan dengan cepat. Ya. Saya menginginkan kita semua
mempunyai gairah seperti Petrus. Ya. Sudah dia tidak peduli perahu, padahal kalau memang adu cepat, naik perahu lebih cepat ya, daripada renang. Tetapi Petrus ini renang, mungkin lari, kan sudah dekat. Ya. Apalagi pagi kan mulai surut. Ya. Nah, lihat di sini bahwa yang saya tangkap, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Lalu, saya lompat supaya enak. Lalu terjun ke dalam danau untuk segera menemui Yesus. Saya ingin kita semua mempunyai gairah seperti Petrus ini. Bahwa ketika tahu ini Yesus, ayo cepat datang. Ya. Paling alaminya, ketika kita sudah tahu besok ibadah, kita sudah punya greget. Ya. Sudah gregetan ingin cepat-cepat ibadah. Ya. Jangan sampai hari Sabtu, besok minggu lagi. Ya. Aduh, minggu pertama persembahan 2 kali, 3 kali sama yang di kota. Jangan seperti itu. Petrus dengan penuh gairah. Dia pakai bajunya, dia cepat-cepat. Ya. Bahkan dia mau mendahului semuanya. Ingat Raja Daud? Bahwa dia mendahului semua orang untuk sampai ke bait Allah yang pertama kali. Wow, itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Jangan sampai seperti kebanyakan orang Kristen. Sudah datang terlambat masih nyesel lagi. Masih lagu kedua. Tak pikir sudah firman. Duduk 5 menit langsung doa berkat. Lu tidak usah ke gereja. Ya kan? Tidak usah ke gereja. Saya bersyukur bahwa bukan kita mengatakan ibadahnya terlalu lama. Bersyukur bahwa jemaat dari gereja lain yang mengatakan ibadah kita lama. Bayangkan Anda pacaran. Ya. Dan kemudian mau yang laki atau perempuan mengatakan, lama sekali ya pacarannya. Ditapu Anda. Diputus. Anda bisa bayangkan dalam kitab Bilangan. Ada ayat yang mengatakan, apa saja yang engkau ucapkan di hadapanku, aku akan melakukannya. Artinya setiap perkataan kita tanpa sadar kita ucapkan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengatakan ibadahnya kok lama. Anda bisa bayangkan itu dikatakan kepada siapa? Ya, itu dikatakan kepada Tuhan. Syukur-syukur Tuhan tidak katakan, saya mau ciptakan surga yang hanya 10 tahun aja. Jangan surga kekal, nanti terlalu lama. Ya kan? Untung Tuhan. Ya. Yuk kita lihat bahwa yang saya mau katakan banyak orang tidak punya gairah. Padahal orang-orang yang menentukan nantinya kita dipanggil Tuhan dan bersekutu, berkumpul, naik, mengalami pengangkatan. Itu adalah kerinduan kita akan Tuhan. Yang tidak rindu akan Tuhan akan tertinggal. Ya. Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sudah tersedia ikan dan roti. Padahal ikan hasil tangkapan belum. Tetapi Anda lihat di sini ada kesamaan dengan Elia yang melarikan diri dari Isabel dan sedang putus asa. Seorang malaikat memberi makan Elia. Kemudian gagak itu juga membawa roti dan daging. Ini selama perjalanan. Malaikat memberi makan, kemudian burung gagak menyediakan roti juga dan daging. Sekarang Yesus juga menyediakan ikan dan roti.
sama ya. Jangan berpikir ketika penyediaan itu ada, engkau sedang ada di dalam jalur Tuhan. Selalu seperti itu, tidak. Sepertinya Tuhan agak mirip dengan orang Madura. Solak. Ya. Bu yang ngerti, bu ya tahu diri. Elia dalam pelariannya, dia tetap mengalami penyediaan. Sekarang para murid, di mana Petrus mewakili, kami kembali kepada jalan kami yang lama. Kami menangkap ikan. Yesus sediakan juga ikan dan roti. Jadi, ayo koreksi diri kita. Betapa Tuhan baik. Bahkan ketika kita melarikan diri pun, Tuhan masih sediakan juga. Ya. Kerja gagal. Sudah tidak ada uang. Masih ada orang tiba-tiba ngasih kita makan. Ngasih kita berkat uang. Kerja sendiri gagal. Mirip ya? Mirip. Tuhan baik. Tetapi yang saya mau tekankan, bisakah kita melihat dalam segala situasi ini karya Tuhan ini? Ya. Belajar untuk melihat itu. Ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Ikannya banyak, bahkan dikatakan penuh. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Pemazmur mengatakan bahwa berkat-berkat Tuhan tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. Ya. Artinya bahwa pemazmur itu menghitung berkat-berkat Tuhan, tetapi wah kok banyak sampai dalam taraf seperti itu. Di luar perkiraannya. Sekarang di sini pun berkat Tuhan yang ajaib, yang mujizat ini juga dihitung 153 ekor banyaknya. Pernahkah kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Sehingga mulut kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Ataukah kita tidak pernah menghitung apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita selalu mengeluh, Di sini berkat Tuhan, mujizat Tuhan bisa dihitung. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin kita menghitung setiap perbuatan ajaib, setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan tidak peduli. Alah yang penting ada, tak tahu dari mah de tengah. Ya, tidak bisa seperti itu. Kita harus sadar semua berkat dari Tuhan. Itu bisa dihitung. Dan ketika kita mampu menghitung berkat ini, sebesar itu juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tanpa kita menghitung berkat Tuhan dan mampu menghitung, maka kita juga tidak akan mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Sudah dihitung. Sehingga jalannya tidak koyak. Sidang jemaat. Untuk mempertahankan jala tidak koyak. Hitung berkat-berkat Tuhan dan ucapkan syukur. Hitung berkat-berkat Tuhan dan ucapkan syukur. Akui bahwa semua itu dari Tuhan. Maka jala kita tidak akan koyak. Jala kita akan mampu untuk mendapatkan ikan-ikan lagi. Yang lebih besar. Lebih besar lagi. Dan jala itu tetap tidak koyak. Hitung dan ucapkan syukur. Hitung dan ucapkan syukur. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka. Marilah dan sarapanlah.
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Pada akhirnya saya mau katakan begini, kenali Tuhan minimal melalui perbuatannya. Untuk kenal Tuhan secara langsung berhadapan muka mungkin sukar. Ya, walaupun itu semuanya bisa dan harus bisa. Tetapi yang paling mudah adalah mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya atas kita. Mereka lihat tidak ada pembicaraan, tidak ada pertanyaan, tetapi melalui perbuatan mereka, Yesus, mereka kenal bahwa ini juga pernah dilakukannya dulu. Itu adalah Yesus dulu yang melakukannya. Sekarang tidak ada yang bisa melakukan itu lagi kecuali Yesus. Maka inilah Yesus. Mereka dikatakan mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kenali Tuhan minimal melalui perbuatannya. Jangan terlalu tinggi. Banyak pendeta katakan, walah jangan hanya melalui perbuatannya, cari wajahnya. Untuk cari wajah Tuhan itu sukar. Mungkin membutuhkan doa, membutuhkan puasa untuk mengenal. Paling mudah mengenal Tuhan melalui perbuatannya. Dari sana engkau akan masuk lebih dalam lagi pada keintiman dengan Tuhan. Pada akhirnya engkau akan berhadapan muka dengan Tuhan. Ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saya tutup dengan kalimat firman Tuhan. Satu perkara sah kalau ada 2 atau 3 saksi. Dan di sini dikatakan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sah bahwa Yesus bangkit. Sehingga iman kita, Paulus katakan, tidak sia-sia. Tuhan memberkati.